Тири-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. SpongeBob SquarePants adalah serial animasi kartun yang paling populer dari Nickelodeon. Diciptakan oleh Steven Hillenburg, seorang animator dan ahli biologi laut. Film ini bercerita tentang si spons kuning yang tinggal di sebuah kota yang bernama Bikini Bottom. Ia tinggal di sebuah rumah nanas dan memiliki dua tetangga, yaitu Squidward Tentacles dan Patrick Star. Tetapi di balik sifatnya yang lucu dan menggemaskan, terdapat fakta unik di balik sosok seorang SpongeBob SquarePants. Tahukah kalian bahwa SpongeBob bukanlah nama pertama dari karakter ini? Awalnya Steven Hillenburg memberi nama SpongeBob. Ia mendesain SpongeBob dengan selalu menggunakan topi yang besar. Akan tetapi, karena masalah hak cipta, ia pun harus mengganti namanya dan berubahlah sampai seperti sekarang ini, yaitu menjadi SpongeBob. Data diri SpongeBob bisa kita lihat pada SIM-nya yang pernah muncul pada episode Sleepy Times dan No Free Rides. Kalau kita perhatikan secara seksama, di sini tertulis bahwa SpongeBob lahir pada tanggal 14 Juli tahun 1986. Menurut kalian, apakah ini adalah hal yang aneh? Pernahkah kita berpikir jikalau Tuan Krabs adalah ayah dari Pearl, lantas siapakah ibunya? Kalau kita pikirkan secara logika, Tuan Krabs adalah seekor kepiting, sedangkan Pearl adalah seekor ikan paus. Apakah bisa seekor kepiting melahirkan seekor ikan paus? Tentu tidak. Tapi dalam story film kartun ini, Tuan Krabs jelas-jelas adalah seorang ayah dari Pearl. Lantas yang menjadi tanda tanya kita selama ini adalah, di manakah ibu Pearl? Apakah ibu Pearl sudah mati atau tiada? Ataukah dia berada di suatu tempat yang lokasinya kita tidak tahu di mana keberadaannya? Ataukah memang pencipta dari film kartun ini tidak ingin menampilkan sosok dari ibu Pearl? Menurut sumber yang saya temukan, terdapat dua teori tentang hal ini. Yang pertama adalah, pada suatu malam, Tuan Krabs sedang berjalan di luar dan tidak sengaja menemukan seekor induk paus dalam kondisi sekarat atau luka parah. Sepertinya paus tersebut sedang memiliki bayi yang ia adalah Pearl. Lalu Tuan Krabs mengambilnya, kemudian merawatnya sampai seperti sekarang ini. Ada pula teori lain yang mengatakan bahwa ibu Pearl adalah spesies lain atau jenis ikan lain. Akan tetapi, ini semua hanyalah teori. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kita semua pasti tahu tentang salah satu episode ini. Graveyard Shift bercerita ketika SpongeBob dan Squidward harus bekerja selama 24 jam. Pada saat tengah malam, banyak kejadian aneh bermunculan. Mulai dari lampu kedap-kedip tanpa sebab, panggilan telepon yang tidak ada suaranya, sampai cerita-cerita seram Squidward tentang The Hair Slinging Slasher. Entah mengapa, cerita yang dikatakan Squidward menjadi nyata. The Hair Slinging Slasher datang ke depan Krusty Krab dan masuk menemui mereka berdua. Saya menemukan sosok misterius dalam episode ini. Kalau kita menggalinya lebih dalam, siapakah dia? Sosok tersebut bernama Nosferatu. Ialah orang yang bermain-main dengan lampu kedap-kedip pada cerita sebelumnya. Awalnya, saya kira ia adalah The Hair Slinging Slasher yang asli. Pada episode ini, Nosferatu digambarkan memiliki watak yang lucu dan menggemaskan. Akan tetapi, sebenarnya Nosferatu adalah film adaptasi Dracula
dan menjadi ikon film horor pada abad ke-19. Toko ini dinilai sangat menakutkan dan sangat mengkejikan. Bagi kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang Nosferatu, kalian bisa baca dan cari infonya di internet. Sepertinya kalian sangat berani nonton sampai di nomor 4 ini. Sekarang saya tidak akan bercerita. Sekarang saya meminta kalian semua untuk mendengarkan musik opening atau intro dari film kartun SpongeBob SquarePants. Jangan khawatir, ini hanyalah musiknya saja. Dan alangkah lebih baiknya kalau kalian memakai headset biar lebih jelas. Tetapi suaranya saya perlambat 800 kali dan saya beri kalian tentangan untuk mendengarkannya selama 1 menit. Kalau kita berbicara tentang Illuminati, pasti tidak akan ada habisnya. Lambang Illuminati sering dikaitkan dengan Dajjal atau simbol bermata satu. Dikatakan Illuminati atau Freemason adalah organisasi yang ingin menguasai dunia. Bahkan di dalam film kartun SpongeBob SquarePants, sangat banyak lambang Illuminati diperlihatkan. Salah satunya adalah di episode yang saya lupa namanya, tapi diceritakan bahwa Squidward sedang masuk ke dalam suatu organisasi yang sangat rahasia. Tapi rencananya tersebut digagalkan oleh SpongeBob dan Patrick, sampai Squidward harus diusir dari organisasi tersebut. Ada orang yang mengatakan bahwa film kartun ini mendukung pergerakan Illuminati atau Freemason. Tapi ada pula teori lain yang mengatakan bahwa SpongeBob menentang Illuminati. Oke, sekarang saya akan membahas tentang Dark Side episode dari SpongeBob, atau bisa kita katakan sebagai episode yang hilang yang berjudul Red Mist. Red Mist bukanlah official episode yang dibuat oleh Nickelodeon dan tidak pernah ditayangkan atau ditampilkan ke publik. Menurut sumber, Red Mist adalah hasil karya orang lain, yaitu dibuat oleh seorang animator asal Skotlandia yang dituduh melakukan beberapa pembunuhan. Setelah diinvestigasi, polisi langsung menyita film ini karena dinilai banyak memiliki unsur kekerasan, bahkan dapat mengganggu mental seseorang yang lemah. Tetapi, sebelum polisi menyitanya, seseorang telah menduplikat dan mengupload Red Mist ke YouTube, dan video Red Mist pun mulai tersebar ke internet. Walau pihak YouTube sendiri pun telah memblokir dan menghapus video tersebut karena dinilai sangat mengganggu dan agar tidak memakan korban yang lebih banyak lagi. Dan sekarang, episode Red Mist yang asli sudah tidak ada di YouTube. Walaupun ada beberapa video yang mirip, tapi efeknya tidaklah sama. Bagi kalian yang ingin menonton video Red Mist, kalian bisa cek link ada di deskripsi di bawah. Tapi ingat, apapun yang terjadi kepada Anda, saya tidak bertanggung jawab sama sekali. Demikianlah 6 misteri di balik film kartun SpongeBob SquarePants.
Kalau kalian punya request misteri-misteri lainnya, kalian bisa berikan komentar di bawah dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena di 100.000 subscriber nanti saya akan memunculkan diri dan akan membuat konten tentang paranormal experience. Jadi sekarang kalian sudah tahu kan kenapa ending Kaijo begitu?